akan dilaksanakan oleh Ibu Rina ya. Ya, siap Ibu Rina. Pak, Silakan Bu. izin share screen Pak. Oke, suara saya terdengar Bapak Ibu. Iya Bu. Oke, bisa kita mulai. Yang jadi konselinya Pak Nasrun, Ibu Lili, Ibu Sri, dengan Ibu Jusniati. Yang jadi observer bisa Ibu Fauzia Ardi. Ya, boleh Bu. Ya, baik, kita akan memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana anak-anak yang lain? Kenapa tidak menjawab anak-anak? Ibu Lili. Waalaikumsalam Ibu. Ya, jawab ya nak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Ibu. Ya, oke. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa anak-anak yang berani untuk memimpin doa? Ketua kelas Bu. Siapa ketua kelasnya? Ananda Nasrun ya? Iya Bu, kayaknya saya sudah jadi tukang baca doa memang ini Bu. Oh iya, silakan Ananda Nasrun. Ya Bu, baik teman-teman, untuk memulai kegiatan konseling kelompok kita, mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ananda Nasrun. Baik, kita akan perkenalan terlebih dahulu ya kepada siswa-siswaku yang datang hari ini untuk melaksanakan konseling kelompok. Siapa yang mau perkenalan diri terlebih dahulu? Yang berani siapa? Silakan Ananda Sri. Kenalkan nama saja Bu atau ada yang lain? Nama sama kelasnya. Nama sama kelas. Iya kan, ini Ananda dari kelas yang berbeda kan? Ya Bu. Ya Bu. Iya, silakan Ananda Sri. Aduh Ibu. Ya, lanjut. Siapa lagi? Saya Bu. Ya, silakan Anda Nasrun. Nama saya Nasrun dari kelas 7B Bu. Iya, lanjut. Siapa lagi? Saya lagi Bu. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Nia dari 7D. Ya. Salam kenal Ibu Nia. Satu lagi mana? Ananda Lili. Ke toilet ya? Iya, belum hadir Bu. Aduh. Itu Sri Wulan yang gantikan Bu. Iya, Pale. Oke, kalau begitu. Sebelumnya anak-anak sudah mengikuti tidak konseling kelompok sebelum hari ini? Kalau saya Bu tidak pernah. Tidak pernah ya? Yang lain juga belum pernah? Belum Bu, baru pertama kali ini Bu. Oke, kalau begitu berarti anak-anak belum mengetahui ya apa itu konseling kelompok. Di sini Ibu akan memberikan sedikit gambaran mengenai konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu proses bantuan yang diberikan oleh guru BK atau konseling kepada anak-anak yang berkumpul dalam suatu kelompok untuk menyelesaikan masalahnya. Di sini kita sudah mempunyai masalah yang sama. Masalahnya apa anak-anak?
Di pertemuan selanjutnya kita mempunyai masalah yang sama, jadi kita berkumpul dalam satu kelompok untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apa coba masalahnya? Saya Bu, kan suka malas ke kerja tugas Bu. Ya, masalahnya di bagian mengerjakan tugas ya. Oke, sebelum kita lanjut membahas permasalahannya itu, ada beberapa asas dalam konseling kelompok ini. Yang pertama asas kerahasiaan. Jadi apa yang kita bahas itu hanya akan diketahui oleh anggota di kelompok ini ya, tidak boleh keluar dari pembahasan kita tidak boleh keluar dari kelompok ini. Kemudian anak-anak datang ke sini dipaksa tidak sama guru BK-nya. Tidak Bu. Tidak, Bu. Sukarela, Bu. Iya, sukarela. Ya, kalau sukarela Ki datang di kegiatan ini, maka Ibu mengharapkan kepada anak-anakku sekalian supaya kita terbuka ya untuk menyampaikan permasalahan kita agar kita sama-sama bisa menyelesaikan permasalahan ini. Oke, selanjutnya berapa menit kira-kira waktu yang kita gunakan untuk kegiatan kali ini? Ada yang mau mengusulkan waktu? 40 menit saja, Bu. Oke, 40 menit ya. Jangan lama-lama Bu. Ya, kalau begitu kita sepakat ya 40 menit ke depannya kita akan melakukan konseling kelompok. Apakah Ananda sudah siap untuk memasuki tahap berikutnya? Siap, Bu. Allah siap, Bu. Allah siap, Bu. Oke, sebelum kita melangkah ke tahap selanjutnya, kita ice breaking dulu ya, karena sepertinya Ananda Nasrun ini sudah mulai loyo, padahal belum dimulai ya. Belum makan, Bu. Belum makan ya? Oh, sebentar Ibu belikan bakwan ya kalau selesai ini. Iya, Bu. Ya. Makasih, Bu. Oke, kita lakukan ice breaking dulu. Jadi kita akan melakukan tepuk ceria. Contohnya seperti ini. Ya, oke, bisa semuanya? Bisa Bu. Bisa, Bu. Bisa. Oke, kita tepuk tangan dulu ya. 1, 2, 3. Ya. Ya. Ri. Ya. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan memulai untuk mengungkapkan masalah. Saya persilakan kepada Ananda Nasrun dulu mengungkapkan masalahnya di bagian kenapa bisa mengalami kesulitan mengerjakan tugas. Coba Ananda diungkapkan. Saya, Bu, terlalu asik main game, Bu. Jadi biasa, Kak, lupa kerja tugas. Akhirnya kalau untuk menyelesaikannya biasa ku contek mi punya anak temanku, Bu. Bagus sekali ya, sudah jujur Ananda Nasrun. Iya, Bu. Jadi Ananda Nasrun ini suka main game, akhirnya dia tidak bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan menyontek. Selanjutnya Ananda Jusniati, bisa diungkapkan permasalahannya? Iya, Bu. Kalau saya ini, kenapa saya sulit belajar? Karena saya kurang bisa mengingat pelajaran, Bu. Jadi kepalaku sakit kalau ini disuruh menghafal. Saya tidak sanggup, Bu Guru. Jadi bagaimana caranya diselesaikan tugasnya, Nak? Kalau kepalanya sakit, biasanya seperti apa? Contek saja yang lain, Bu. Oh, menyontek juga ya? Ya, Iya. 11-12 dengan Ananda Nasrun ya. Kalau Ananda Sri, bagaimana Ananda Sri caranya kenapa bisa mengalami kesulitan mengerjakan tugas? Kadang Bu, gurunya saya enggak paham apa yang dia maksud, jadi tangkap itu kata-katanya, jadi ku minta saja tugasnya temanku salin nih. Jadi
penyebabnya berbeda-beda ya, ada yang main game, ada yang pusing belajar, ada yang tidak memahami penjelasan gurunya, dan akhirnya solusinya sama-sama, yaitu menyontek ya. Oke, jadi kita sudah mengetahui di sini apa cara kita untuk mengatasi kesulitan belajar itu. Ananda menyontek. Di sini Ibu akan memberikan penanganan dengan cara self control. Ananda tahu apa itu self control? Belum tahu ya? Belum. Iya, jadi Bahasa Inggris itu Bunda, ditahu Bu. iya. Kalau bahasa Indonesianya apa kira-kira self control? Self apa? Diri. Kontrol diri ya, Bu. Pengendalian diri ya. Jadi self control itu adalah pengendalian diri dan tingkah laku. Ini kita mau lakukan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu sebelum memutuskan atau melakukan sesuatu. Misalnya nih, Ananda Arman ya bergabung ya. Iya Bu, Ananda Arman. Arman belum ditanya Bu tadi. Iya, kasih menjawab itu, Bu. Masa kita Nggak ditapi dia masalahnya Bu. Oh iya, Ananda Arman, mana Ki? Nah. Iya Bu. Ananda Arman tadi kan ini kita sama-sama punya masalah kesulitan mengerjakan tugas ya. Ananda Arman, penyebabnya kenapa kesulitan mengerjakan tugas? Iya, karena suka Kak baca komik Bu, makanya kadang tak lewat bacanya sampai larut malam dan nggak dikerja Mi. Oh, jadi bagaimana caranya kalau mau dikumpul tugas tak terus belum selesai? Berangkat ke sekolah pagi-pagi Bu, terus salin tugas teman. Aduh, menyontek juga ya. Oke, Ananda Arman, jadi pembahasan kita sudah di sini ya. Saya terlalu lama di WC ya. Jadi ini kita self control itu kita melakukan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu sebelum bertindak. Misalnya Ananda Arman, kalau misalnya Ananda Arman memanjat pohon kelapa, kemudian Ananda Arman mau turun, apakah anak Arman langsung lompat atau bagaimana? Kalau pendek lompat Bu, tapi kalau tinggi ya pelan-pelan nih. Ananda Arman suaranya terlalu kecil. Iya, kalau pendek ya langsung lompat Bu, tapi kalau tinggi ya pelan-pelan nih turunnya Bu. Nah, artinya Ananda Arman mempertimbangkan terlebih dahulu ya, apakah pohon itu tinggi atau rendah. Jadi kita tidak langsung melakukan sesuatu, tapi melakukan pertimbangan dahulu ya. Oke. Selanjutnya, kita akan memasuki tahapan self-control. Tahapan pengendalian diri untuk agar kita dapat mengatasi permasalahan kita yang tadi, yaitu kesulitan mengerjakan tugas. Yang pertama kita menspesifikkan masalah. Tadi kan kita sudah mengungkapkan permasalahan-permasalahan kita ya, dan mengungkapkan penyebabnya. Sekarang setelah Ananda tahu bahwa penyebab Ananda mengalami kesulitan mengerjakan tugas seperti karena asik main game, ada yang pusing belajar, ada yang tidak paham, dan ada yang suka membaca komik, dan akhirnya kalian semua menyontek. Dari permasalahan tersebut, kira-kira apa tujuan yang akan Ananda capai? tujuan. Kenapa pada ketawa ini siswa-siswa Ibu? Ada apa ya? Bingung kamu mau tujuannya apa dimaksud ini Bu? Agar tujuan yang ingin kita capai agar perilaku tersebut tidak terulang lagi, supaya kita tidak menyontek lagi. Kalau bisa Bu, gurunya menjelaskan kasih bagus-bagus nih supaya cepat kepaham. Anak-anak, menurut anak-anak menyontek bagus tidak untuk kelangsungan pembelajaran kalian? Selama Tidak masih bagus. wajar, bagus aja Bu. Kalau misalnya kalian ulangan,
Terus hasil pembelajaran kalian selama ini dari menyontek, apakah anak-anak bisa menguasai materi? Kalau ulangan beda, Bu. Saya nggak nyontek, Bu. Iya. Kalau setiap hari Ananda melakukan menyontek, Ananda tidak akan paham dengan materi-materi yang diberikan dalam pembelajaran. Nah, oleh karena itu kita sama-sama ingin mencapai tujuan agar kita tidak mengulang perilaku ini. Apa yang misalnya Ibu Sri, apa yang Ibu Sri lakukan supaya tidak menyontek lagi? Perhatikan guru kalau menjelaskan supaya Memperhatikan bisa guru. kerjakan tugasnya, bisa cepat paham begitu. Kalau Pak Arman, apa yang dilakukan supaya tidak menyontek lagi? Kalau saya, Bu, kurangi itu saya punya kesukaan baca komik, perbanyak belajar, Bu, kayaknya. Iya. Iya, Kalau Bu, Pak sama Nasrul, juga saya, Bu. Sama juga saya, Bu. Main game ku, Bu. Lama ku jual ke HP ku. aduh ini Pak Nas, aduh. Iya, Bu. Main game ku yang mau ku kurangi, Bu, supaya bisa gak fokus belajar, Bu. Iya. Kalau Ananda Jusni masih ada ya di Masih ada, Bu. ya. Ananda Jusni apa kira-kira tujuannya supaya tidak menyontek lagi? Kalau saya, Bu, mungkin saya harus pelan-pelan belajar, Bu, karena kalau saya ya makin banyak saya pelajari, makin pusing kepalaku, jadi mungkin pelan-pelan bertahap-tahap, Bu, saya pelajari. Mudah-mudahan ke depan saya tidak menyontek lagi. Tapi senang kurasa kalau tinggi nilaiku, Bu. Biar menyontek. Ya, tapi ya itu kan kalau misalnya penilaian di kertas ya, tapi kalau Ibu ditanya, kalau Ananda ditanya secara satu persatu bisa menjawab tidak kalau hasil dari contekan. Kebanyakan mencontek kan langsung mencatat saja, tidak memahami apa yang dicontek. Ya kan? Oh iya, Iya, Ibu. Bu. Oke. Iya, Bu. Setelah kita menetapkan tujuan seperti tadi Ibu Sri Wulan akan lebih memperhatikan guru, Ananda Nasrun mengurangi permainan gamenya. Nah, kita akan membuat komitmen untuk berubah. Jadi kita harus membuat perjanjian dengan diri kita sendiri untuk menerapkan perilaku tersebut. Bisakah Ananda sekalian melakukan perilaku tersebut dalam dirinya? Insya Allah bisa, Bu. Oke. Kalau begitu kita melangkah lagi ke penyebab-penyebab masalahnya. Jadi kita akan menganalisis apa-apa sih sebenarnya selain itu tadi ya, selain kurang memperhatikan guru, apa-apa penyebab yang lain yang membuat kita malas untuk mengerjakan tugas ya. Setelah itu, ya anak-anakku tuliskan nanti di kertas ya, selain yang disebutkan saat tadi, minimal 5 penyebab dari masing-masing siswa ya. Iya, Bu. Iya. Sekarang, Bu, ditulis, Bu. Iya, sekarang tulis Meki. Bawa semua aja ke buku toh? Iya, Bu. Mau aja, Bu. Iya, tulis. Tulis mi dulu. Oke. Sudah, Mi, Bu. Oke. Ya, masing-masing punya 5 ya penyebabnya. Nah, sekarang kita akan merancang rencana penanganan. 5 juga rencana penanganannya. Silakan ditulis anak-anak. Ya, sudah ditulis? Sudah, Mi, Bu. Oke. Lalu setelah kita melakukan tahapan rencana penanganan, kita akan melakukan agar perilaku itu tidak kembali lagi, agar perilaku mencontek itu tidak kembali lagi kepada kita. Jadi nanti setelah anak-anak memaparkan penyebab dan rencana penanganannya, kita akan bersama-sama menentukan langkah-langkah pencegahan agar perilaku menyontek itu tidak kembali lagi kepada anak-anakku sekalian. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Arman, Bu, mau bertanya beri, Bu. Jangan ditunjuk-tunjuk Ananda Nasrun.
Tuh Kak Nasrun, nggak boleh begitu ya. Ya, kalau tidak ada kita lanjut saja ya. Lanjut Iya. saja Bu. Sekarang kita akan melakukan treatment ABCD. Pertama, ini kan ada 4 kartu ya. Jadi Ananda juga 4, saya bagikan ya kepada Ananda masing-masing 1 kartu. Oke, kartu pertama saya berikan kepada Ananda Sri. Coba Ananda Sri ungkapkan peristiwa apa yang paling dikenang. Salah tulis ya, dikenang. Dikenang dalam hal apa ini, Bu? Dikenang dalam hal yang baik, yang berkesan. Di Coba kelas? diingat. Iya. Selama di sekolah, apa kira-kira yang paling berkesan? Kesan yang baik ya, bukan kesan yang buruk. Kalau dikasih contekan itu kesan baik atau buruk, Bu? Ya, Ananda Sri, kalau misalnya Ananda Sri menyontek terus, kira-kira itu baik atau tidak? Sebenarnya tidak baik sih, Bu, itu. Kira-kira Ananda Sri bisa menjawab semua pertanyaan guru kalau misalnya materinya kita salin saja. Kalau misalnya ditanya langsung, bisa tidak menjawab? Kadang kalau ditanya langsung tidak bisa kan menjawab. gitu. Berarti menyontek itu? Nyontek itu tidak baik. Oke. Peristiwa apa Ibu Sri yang paling bagus, yang berkesan menurut Ibu Sri? Sembarang saja yang diungkapkan. Bagusnya itu kalau kerja tugas sih sama-sama teman. Oke. Kalau pikiran begitu. Peristiwa yang berkesan bagi Bu Sri adalah mengerjakan tugas bersama-sama teman. Selanjutnya saya tunjuk Ananda Nasrun ya, karena selalu tertawa. Bu, senang Bu karena mau ditraktir Bu. Pak Wang. Oke, Ananda Nasrun, apa cita-citanya di masa depan? Saya Bu mau jadi pilot Bu. Pilot. Yeah. Lanjut. Ananda Arman, harapan terbesar orang tuanya Ananda Arman kepada Ananda apa? Iya Bu, pintar biar bisa jadi CPNS Bu. Diharapkan jadi PNS ya. Ya, bagus juga. Selanjutnya Ibu Jusni. Apa kata-kata motivasi yang berkesan bagi Ibu? Terserah itu motivasi dari siapa, tapi yang berkesan buat Ibu buat Ananda Jusni. Kata-kata motivasi yang paling berkesan untuk saya itu berbuatlah, walaupun berbuat. Tunggu sebentar. Berbuatlah. Ini kenapa ya siswa Ibu ketawa terus? Bisa lanjut ya Bu? Ya, berbuatlah. Berbuat baiklah kepada orang meskipun itu tidak dihargai. Ya. Oke, terima kasih ya semua sudah memberikan jawaban dari treatment kartu yang Ibu berikan. Saya ingin bertanya kepada Ananda Nasrun tadi yang ingin menjadi pilot. Ananda Nasrun, kalau misalnya selama sekolah Ananda Nasrun selalu menyontek, kalau misalnya Ananda Nasrun nanti tes untuk masuk pilot, kira-kira ada yang mau kasih contekan juga atau tidak? Nggak ada ya Bu, tapi Nabilan temanku beda biasa ada joki Bu. Ada joki. Ya itu tidak selamanya tapi ya. Baik juga Bu, itu karena nanti kalau lolos jadi pilot kasih jatuh pesawat ke Bu. Iya, masa Ananda Nasrun lolos jadi pilot hasil menyontek? Iya Bu, nggak baik itu. Iya kan? Kalau Ananda Arman tadi, nanti kalau ikut tes CPNS, ada yang berikan contekan tidak? Tidak Bu, tapi mau ikut bimbel Kak biar bisa jago CAT. Oke, bagus ya Ananda Nasrun. Jadi itulah tadi hal-hal yang berkesan bagi kita yang tidak bisa kita capai kalau misalnya kita tetap mempertahankan perilaku-perilaku negatif kita dalam belajar. Ya, ini ada LKPD ya anak-anak, dikerjakan minggu depan, dikumpul ya.
Ya. Ya, Bu. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, ada yang ingin memberikan kesimpulan? Saya Ibu. Ya, silakan Ananda Yusni. Terima kasih Bu, saya sangat berterima kasih diberikan kesempatan untuk menjalankan konseling kelompok ini, ikut berpartisipasi. Dengan saya mengikut konseling kelompok ini, saya paham bahwa oh ternyata menyontek itu tidak baik. Walaupun sesulit bagaimanapun harus kita berusaha dulu pelan-pelan, nanti juga akan bisa. Jadi pikiran positif saya itu muncul, nanti perilaku-perilaku yang tidak baik untuk saya ke depannya, ke arah cita-cita saya akan tinggalkan. Begitu. Terima kasih Bu Guru. Ya, satu lagi, siapa lagi ingin memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Silakan Anda Nasrun. Iya, Bu. Jadi setelah saya dapat ini ikut konseling kelompoknya Ibu, mungkin harus gak fokus belajar, Bu. Kurangi main game, karena kalau cita-cita aku jadi pilot, nah malas gak belajar, mungkin agak susah Bu dapat itu cita-cita Bu, karena memang apalagi kalau mau jadi pilot orang berat, harus fokus belajar Bu. Oke. Ya, bagus sekali ya semua kesimpulan dari anak-anakku. Nanti kita ketemu lagi ya di pertemuan berikutnya, dikumpulkan LKPD-nya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, silakan kita akan berdoa. Siapa lagi yang memimpin doa selain Nasrun? Arman, Bu. Kak Arman saja. Oh iya, Arman, karena Arman terlambat tadi ya. Silakan Arman. Iya, Bu, saya pimpin doa penutup ya, Bu. Ya. Mari teman-teman, setelah melaksanakan bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita menutup dengan doa. Berdoa menurut keagamaan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih ya anak-anak. Mohon maaf bila ada salah kata dalam kegiatan kita kali ini. Ya, Ibu menutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Selanjutnya mungkin langsung observernya. Siapa tadi yang dikasih tugas observer? Izin Pak Nasrun. Iya, silakan Ibu Fauzi. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Untuk Ibu Rina ya, konseling kelompok. Saya mengapresiasi atas usaha yang telah Ibu Rina lakukan untuk melaksanakan peer teaching terkait dengan konseling kelompok di kelas kita ini. Nah, ada beberapa catatan yang ingin saya berikan masukan buat Ibu Rina. Yang pertama tadi di lembar observasi itu terkait dengan doa, itu tidak ada di lembar observasi ya Ibu ya. Terus perkenalan juga apakah nanti boleh masukannya Ibu Suci, apakah bagusnya kita membahas dulu terkait dengan kegiatan ini baru perkenalan, atau kita perkenalan dulu baru membahas kegiatan untuk mencairkan suasana atau ice breaking. Terus selanjutnya di tahap pembentukan, kita tahu bahwa tahap pembentukan itu lebih kepada membentuk siswa untuk tidak kaku dan siap menghadapi ke tahap kegiatan, di tahap peralihan, tahap kegiatan. Di sana di tahap pembentukan belum ada dibahas terkait masalah. Nah, tadi masukannya Ibu Rina ada dibahas bahwa kita di tahap
di konseling kelompok ini kita akan membahas masalah bla 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 gitu. Jadi diharapkan itu nanti di tahap kegiatan. Terus yang selanjutnya Ibu, di konseling kelompok ini kan kita lebih fokus kepada azas kerahasiaan. Berbeda dengan bimbingan kelompok yang dibahas adalah bukan masalah, tetapi topik tugas atau topik bebas yang untuk pengembangan. Sedangkan konseling kelompok kita memang untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh anggota kelompok. Mungkin Ibu Rina terlupa terkait dengan mengucapkan janji anggota kelompok Ibu terkait dengan azas kerahasiaannya. Jadi azas kerahasiaannya tadi belum tergambarkan di dalam teaching ini. Terus yang terakhir Ibu, untuk menyampaikan masalah supaya nanti di kegiatan langsung bagusnya digilir aja. Mungkin ini karena kita di dalam bentuk grup, jadi Ibu ada yang siswanya terlewat tidak menyampaikan pendapat di dalam kelompok. Jadi kalau di kelas mungkin bisa digilir sehingga nanti semua anggota kelompok dapat menyampaikan pendapatnya secara bergiliran. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Nasrun. Baik. Observernya cuma satu, Ibu Rina. Pak. Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Ibu Suci untuk memberikan komentar terkait praktek peer teaching dari Ibu Rina. Oke, baik, terima kasih Pak Nasrun sebagai moderator dan Ibu Rina, selamat sudah melaksanakan lagi satu tugasnya ya. Dan tadi langkah-langkahnya juga cukup detail ya, meskipun ada beberapa yang terlewat tetapi tidak terlalu tidak terlalu urgen lah ya, tidak merusak langkah-langkah yang sudah Bu Rina susun gitu. Dan memang sepertinya juga Bu Rina sudah mempersiapkan bahwa ini akan dilakukan secara online ya. Jadi di PPT-nya tadi itu lengkap sehingga itu menarik perhatian siswa untuk memperhatikan gitu ya, karena ditayangkan di PPT. Dan memang sebaiknya ketika kita melakukan konseling online begitu ya, kita memang lebih banyak menggunakan visual agar anak-anak itu lebih banyak fokusnya ke ke yang kita tayangkan, apalagi kalau memang ditampilkan secara menarik. Nah, kemudian selanjutnya adalah memang untuk keterampilan dasar konselingnya itu masih kurang terlihat ya, sehingga jadi jangan dilupakan itu ya, jangan cuma diberlakukan di konseling individual keterampilan konselingnya, di konseling kelompok pun harus diterapkan keterampilan dasar konselingnya, karena itu memang karena itu adalah dasar kita ya untuk ini. Dan tadi juga kelompoknya cukup aktif ya, mungkin juga karena dibantu oleh media. Kemudian juga Ibu Rina cukup responsif terhadap respon-respon yang diberikan oleh peserta ya, meskipun kelihatannya bercanda gitu ya, tapi Bu Rina masih merespon dengan cara yang
cara-cara seorang konselor ya. Dan dan itu cukup bagus, dan mudah-mudahan nanti pada saat praktek yang sesungguhnya ya, pada saat PPL itu akan jauh lebih, dinamikanya akan jauh lebih kelihatan ya. Kalau di ini kan masih kita maklumi ya, karena prosesnya online, sementara Bapak Ibu semua merancangnya offline ya. Tetapi saya sangat mengapresiasi Ibu Rina sudah dengan gercep mempersiapkan konselingnya secara online, sehingga langkah-langkah atau tahapan-tahapannya itu bisa runut ya. Oke, itu baik. Terima kasih Bu Rina, selamat sudah menampilkan yang terbaik ya. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh teman-teman yang lain dan bisa lebih siap ya, dan kelihatan lebih Ibu Rinanya lebih santai gitu ya, dibandingkan tadi yang di awal-awal itu masih masih tegang ya, dan mungkin karena awal. Kalau Bu Rina kan sudah melihat nih, oh kekurangan teman ini, saya harus begini ya. Jadi Bu Rina diuntungkan karena tampil keempat ya, peserta keempat. Oke, baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Nasrun. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya kita minta komentarnya Ibu Rosmini. Amin. Silakan Bu. Oke, makasih Pak Nasrun dan Ibu Rina sudah melaksanakan simulasi teaching-nya, layanan konseling kelompoknya. Ya, selamat ya, lancar jaya Ibu Rina. Nah, itu sebenarnya satu keuntungan kalau kita mau belajar dari penampil sebelumnya ya. Jadi itu kalau memang Ibu mau belajar dari situ, karena mungkin ada juga yang misalnya cuek, mungkin saya nanti yang penting tampil dulu ya kan. Tapi Ibu Rina tadi sudah berhasil melaksanakan proses bimbingannya, bukan proses konseling kelompoknya, dengan hasil yang ya oke lah, maksudnya tadi berhasil teknik yang dipakai itu diterapkan di pelaksanaan bimbingan konseling kelompoknya ini ya. Jadi responnya juga, kemudian bagaimana caranya, tadi Bu Rina sudah melakukan bagaimana caranya mengaktifkan kembali peserta atau pesertanya supaya fokus ke layanan yang kita lakukan. Kan tadi contohnya Pak Arman barangkali yang tidak fokus, akhirnya dia kasih kesempatan Pak Arman untuk berguna menjawab pertanyaannya supaya kembali pesertanya fokus ke layanan yang sementara dilakukan. Jadi tetap ditingkatkan, dikembangkan Bu Rina ya. Ini walaupun misalnya baru simulasi, tapi nanti realnya itu di PPL adalah Bu Rina bisa semakin melaksanakan konseling dengan baik. Kemudian ada juga tadi sedikit masalah
Yang tadi itu pertanyaan yang diajukan ke peserta itu seharusnya sama ya. Tadi yang ditanyakan Pak Arman sama siapa tadi itu Pak Nasrul penyebabnya untuk apa penyebabnya itu mohon maaf ada gangguan. Ada penyebabnya untuk mengurangi perilaku menyontek. Itu yang ditanyakan sama Pak Nasrul sama Pak Arman. Tapi yang ditanyakan sama Ibu Jusni itu tujuannya. Jadi maksudnya tidak konsekuen Bu Rina dalam memberikan pertanyaan, jadi harus sama ya, karena materinya pada tahapnya pada saat itu sama ya. Tanggapan dari saya kembalikan ke Pak Moderator. Baik, terima kasih Ibu atas komentarnya. Selamat Ibu Rina karena sudah melakukan presentasi praktek field teaching dengan baik. Selain